Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas 7 dasar rumus Excel untuk admin perkantoran. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Halo Sobat Excel, sekarang kita akan mulai mengerjakan dari dasar yang pertama, yaitu adalah pemberian nomor atau numbering. Di sini kita menggunakan metode yang pertama. Jadi di sini kita kasihkan 1, terus kita ketikkan 2 di bawahnya. Nah, untuk numbering di sini kita minimal harus diketikkan 2, baru di blok seperti ini Sobat Excel. Nah, di pojokan di sini bergerak kita tarik seperti ini sampai sesuai yang kita inginkan ya Sobat Excel. Jadi di sini saya 9, jadi saya tarik sampai ke 9 Sobat Excel. Yang kedua, di sini kita akan membahas bagaimana cara menghitung jumlah data ya Sobat Excel. Di sini sudah disiapkan datanya. Di sini yang pertama yaitu kita disuruh mencari jumlah karyawan ya Sobat Excel. Kalau dilihat dari berdasarkan tabel, di sini kita bisa langsung melihat yaitu jumlahnya 9. Nah, bagaimana jika tabelnya itu banyak dan tidak ada numberingnya? Caranya simpel Sobat Excel. Yang pertama kita manfaatkan yang namanya fungsi count number. Di sini bisa kita gunakan count. Nah, kita tab. Nah, count number ini digunakan untuk menghitung sebuah angka Sobat Excel. Jadi yang kita hitung adalah angkanya. Jadi kalau di sini nanti dicarinya nomor, berarti kita bloknya di angka, baru kita enter. Maka jumlah karyawannya ada 9. Nah, kalau tidak ada angka, bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan mewatarkan tetap yaitu menghitung dengan cara count, tapi itu ditambahkan namanya dengan counta. Nah, counta di sini adalah menghitung jumlah data yang kita sorot atau kita blok berdasarkan kata atau kalimat yang ada di suatu sel ya Sobat Excel. Nah, kita akan blok dari namanya saja di sini. Nah, dari blok nama baru kita enter. Nah, hasilnya 9 kan Sobat Excel, yaitu 9 karyawan. Nah, cara yang kedua, bagaimana jika salah satunya tidak ada di sini? Nah, jumlah karyawannya kan tetap 9. Nah, karyawannya berkurang 1, jadi dia akan otomatis menghitung jumlah karyawan yang ada ya. Di sini karena di sini ada 8, berarti dia akan menghitung 8. Meskipun kita hapus juga melodinya di sini, dia akan berkurang secara otomatis Sobat Excel. Kita undo dahulu. Selanjutnya kita akan menghitung yaitu jumlah karyawan yang belum kawin di sini Sobat Excel. Nah, di sini ada berdasarkan status, berarti kita berdasarkan kategori. Jadi kita bisa gunakan sama dengan tetap menghitung sebuah jumlah data, kita menggunakan count. Nah, bedanya kita tinggal memilih yang namanya count if berdasarkan kriteria. Jadi yang mau kita kriteria mana? Jadi count if ini adalah rank yang akan kita cari. Di sini adalah status kan Sobat Excel. Selanjutnya kita pindah dengan titik koma, masukkan kriterianya. Jadi yang dikasihkan adalah status belum kawin ya. Nah, di sini jengke sangat sensitif, jadi kita harus menulisnya berdasarkan status atau berdasarkan isi tabelnya. Di sini belum kawin, B-nya besar ya. Jangan lupa tanda petik dahulu 2 di atas. Nah, kita ketikkan belum kawin. Kita akhiri dengan tanda petik 2 di atas, baru kita akhiri dengan tanda tutup kurung untuk mengakhiri rumus count if. Baru kita enter. Nah, di sini dia adalah 0. Kenapa 0? Karena kita nulisnya belum kawin Sobat Excel. Seharusnya berakhiran dengan N kan. Nah, itu jadi ya. Jadi kalau count if itu benar-benar case-nya harus sensitif dan persis, baru dia dapat dihitung seperti ini Sobat Excel. Nah, untuk yang kawin itu juga sama. Jadi kita tinggal hitung saja dengan count if. Kita tab. Rank-nya adalah datanya yang akan kita cari, terus titik koma, kita masukkan kriterianya yaitu kawin. Jangan lupa case-nya sangat sensitif, kita persis dan baru kita enter, maka kita sudah mendapatkan jumlah karyawan yang kawin. Dasar yang ketiga dalam perkantoran yaitu adalah rumus dari if. Nah, bukan saja di perkantoran, tapi if ini juga sering dipakai di beberapa kegiatan dan juga pengolahan data lainnya. Nah, cara yang pertama biasanya karena di sebuah perkantoran itu ada sebuah kriteria tertentu yang menempatkan jatah atau tunjangan tertentu. Nah, di sini ada sebuah pernyataan, jika gaji pokok itu lebih dari 2 juta, maka dia akan mendapatkan tunjangan kesehatan sebesar 100.000 Sobat Excel. Nah, jadi kita aktifkan dulu rumus dari if-nya.
kita tab. Nah, di sini adalah logika yang dites adalah gaji pokoknya. Selanjutnya kita masukkan argumen yang akan kita tes. Di sini jadi jika gaji pokok lebih dari 2 juta, maka titik koma untuk pindah ke value jika benar, dia akan mendapatkan tunjangan kesehatan 100.000. Dan di bawahnya hanya akan mendapatkan 75.000. Baru kita akhiri if dengan tutup kurung dan kita enter. Maka dia akan mendapatkan 100.000 karena di sini adalah gaji pokoknya 2.420 ya sobat Excel. Nah, untuk mempercepat kerja gitu di pojok di sini kita klik 2 kali atau fill rumus, jadi dia sudah mendapatkan angka yang sesuai dengan rumus yang kita masukkan. Di sini gajinya 1 juta berarti tunjangan kesehatannya adalah 75.000. Nah, terus tunjangan anaknya di sini adalah jika kawin tunjangannya yaitu 50.000. Jadi kita gunakan if lagi, tapi if dengan teks ya sobat Excel. Nah, kita tes dulu pertama yaitu adalah jika kawin. Berarti di sini di status itu adalah sama dengan, jadi kalau di teks yang kita tes itu adalah teks, itu harus ada namanya tanda petik 2 di atas baru kita masukkan case sensitive-nya. Jadi kalau kawin berarti di sini sudah ya logika yang dites, berarti kasih titik koma untuk pindah pernyataan di ke value jika benar. Berarti dia tinggal memasukkan angka. Jadi kalau angka tidak perlu namanya tanda petik 2 ya. Di sini kalau kawin berarti dia dapat 50.000. Jika tidak, berarti dia tidak mendapatkan tunjangan anak alias 0. Baru kita akhiri rumus if dengan tutup kurung baru kita enter. Maka di sini akan mendapatkan tunjangan anak yaitu 0 karena dia belum menikah atau belum kawin. Nah, di sini kan formatnya harus ada yang namanya titik koma seperti ini. Sorry kok titik koma, ada titiknya seperti ini ya. Caranya kita blok seperti ini. Untuk mempercepat kita bisa kasihkan di sini ada tanda koma atau separator, kita klik maka dia sudah mendapatkan hasil dengan adanya titik rupiah agar mudah dibaca sobat Excel. Jadi ini langsung otomatis dengan accounting tanpa rupiah. Dasar yang keempat adalah sum atau penjumlahan dan pengurangan pada sebuah tabel. Nah, di sini kita disuruh mencari yang namanya total gaji kan sobat Excel. Berarti simpelnya yaitu kita gunakan sum dengan pengurangan manual. Karena di sini ada beberapa potongan kan sobat Excel. Jadi kita sama dengan, nah yang pertama karena kita tinggal tambahkan, berarti kita gunakan sum seperti ini. Kita tab, kita blok yang di jumlah ya sobat Excel. Nah, di sini kan sampai tunjangan berarti dia mendapatkan plus. Berarti kita tutup untuk mengakhiri rumus dari sum. Nah, karena di sini ada potongan, berarti kita tambahkan minus atau tanda pengurangan dikurangi dengan potongan. Baru kita enter. Maka di sini dia sudah mendapatkan total gaji setelah dipotong. Baru kita tarik 2 kali, berarti dia sudah mendapatkan otomatis. Jadi rumus sum itu bisa digabung, asal jangan lupa dikurung ya sobat Excel tadi. Selanjutnya kita juga di sini kita cari totalnya, yaitu yang harus dibayar gaji pokoknya. Jadi kita bisa gunakan auto sum saja ya sobat Excel, sum seperti ini juga bisa. Kita tab, kita blok daerah yang akan kita jumlah, kita enter. Nah, karena di sini pengkopian berarti kita juga bisa tarik seperti ini sobat Excel. Jadi lebih simpel dan mudah dan lebih cepat kan sobat Excel. Di sini sudah bisa secara vertikal dan horizontal untuk penarikan rumus sumnya. Yang kelima di sini adalah kita akan membuat yang namanya slip gaji. Jadi kita bisa langsung menggunakan nanti sesuai dengan nomor atau dengan nomor induk karyawan jika di suatu instansi tadi ada nomor induknya ya sobat Excel. Nah, di sini contohnya kita akan mencari yang namanya Andre, gajinya itu berapa per bulannya. Nah, di sini karena Andre adalah nomor 1, jadi jangan lupa kita gunakan untuk lookup value-nya ya. Di sini jadi kita enter seperti ini, yaitu kita cari ya, berarti nomor 1 khusus Andre. Nah, rumusnya kita gunakan yang namanya rumus VLOOKUP di sini sobat Excel. Nah, ini sering sekali muncul VLOOKUP yang bisa digabung-gabungkan dengan rumus lainnya. Nah, di sini kita hanya akan membahas bagaimana cara mempercepat dengan data yang sudah ada. Berarti kita langsung saja, karena datanya berupa tabel vertikal atau vertikal lookup, berarti kita menggunakan VLOOKUP. Jadi sama dengan kita aktifkan rumusnya, kita VLOOKUP, kita tab seperti ini. Nah, lookup value-nya itu adalah data yang kita buatkan tadi sobat Excel. Jadi di sini ya, karena di sini itu kita kunci ya sobat Excel, jangan lupa dikunci dengan tombol F4. Karena nanti semua yang dicari adalah berdasarkan lookup value atau tabel bantu di sini, sel bantu di sini ya sobat Excel. Nah, setelah itu kita pindah ke
tabel arraynya dengan titik koma seperti ini, kita buat tabel arraynya ya. Berarti itu kita blok mulai dari nomor 1 sesuai dengan jumlah data ya Sobat Excel. Jadi jumlah data semuanya yaitu adalah 9 kan Sobat Excel, 9 karyawan. Jangan lupa dikunci dengan F4. Kita kunci dengan F4. Selanjutnya kita kasihkan titik koma. Kita pindah yang namanya dengan kolom indeks, karena di sini yang kita cari pertama adalah nama, berarti kita masukkan kolom indeks kedua di sini, karena yang pertama adalah nomor, yang kedua adalah nama, berarti kolom indeksnya kedua, titik koma. Nah, kita kasihkan yang namanya false, artinya itu sesuai dengan tabel. Jadi kalau true itu adalah memperkirakan atau tidak sesuai tabel atau yang kira-kira saja. Nah, sedangkan false di sini adalah sesuai tabel. Jadi kalau tidak sesuai dengan tabel maka dia akan menghasilkan error. Jadi kita tap seperti ini kan Sobat Excel, jadi false, baru kita tutup kurung dan kita enter, maka dia sudah mendapatkan yang namanya Andre. Nah, untuk memberi sebuah contoh, karena tadi kita kenapa menggunakan false, kita coba ganti 10. Dia akan menghasilkan NA kan Sobat Excel, karena yang kita blok tadi itu cuma dari 9 karyawan. Kita kembalikan ke satu lagi. Nah, untuk mencari gaji pokok itu sama ya Sobat Excel, tinggal kita ganti yang namanya kolom indeksnya. Jadi berarti sebenarnya kita bisa menariknya, rumus ini kita tarik seperti ini Sobat Excel. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, di sini kan Andre semua yaitu menggunakan kolom indeks. Kolom indeksnya kan 2. Sekarang kita bisa klik 2 kali di sini. Nah, kita nggak perlu repot-repot lagi buat yang namanya rumus. Jadi kita tinggal lihat gaji pokok itu letaknya di sebelah mana atau kolom indeks keberapa. Nah, gaji pokok kan di sini kan. Jadi kita hitung 1 2 3 4 5. Berarti di sini adalah kolom indeksnya adalah yang kelima, baru kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan. Kita bisa lakukan langkah-langkah itu terus di sini ya Sobat Excel, karena di sini tunjangan tidak ada ya. Berarti kita hapus saja ya. Sorry tadi kelewatan. Jadi langsung ke tunjangan kesehatan. Kita klik 2 kali atau tekan F2 itu sama saja Sobat Excel. Langsung kita ganti dengan tunjangannya, karena gaji pokok ada 5, berarti kesehatan adalah 6. Jika Sobat Excel benar dalam melakukan perubahan dari kolom indeks, maka hasilnya akan seperti ini Sobat Excel. Nah, sekarang kita tinggal kasihkan saja yang namanya titik tadi untuk lebih mudah membacanya seperti ini. Nah, jadi kita sudah mendapatkan sesuai dengan gajinya ya. Di sini sudah tersesuai, yaitu Andre, gaji pokok 2.420.000, tunjangan kesehatan 100, makan 200, tunjangan anak tidak ada karena belum nikah, potongannya segini dan segini. Yang keenam adalah bagaimana cara kita mengganti huruf ya, mengubah huruf atau mengunggah cengkes. Di sini saya hapus terlebih dahulu. Nah, kita hapus. Nah, di sini kita diminta yaitu Andre Elma itu besar di awalan saja. Jadi Andre-nya tadi berubah menjadi kecil. Nah, caranya sebenarnya kita buat dulu kolomnya ya. Kita buat dulu kolom bantu di sini, insert saja. Selanjutnya kita tinggal, contohnya di sini namanya Andre Hirawan gitu ya, biar nanti kelihatan Hirawan seperti ini ya, biar kita kelihatan nanti di sini karena saya gunakan satu saja. Nah, kita besarkan seperti ini. Nah, untuk membesarkan atau memperkecilkan dari sebuah kalimat itu kita bisa menggunakan yang namanya rumus proper. Nah, di sini kita tap untuk rumus proper. Nah, teksnya adalah di sini adalah namanya, kita enter, maka dia akan besar di awal kan Sobat Excel. Jadi hanya besar, hanya juga besar seperti ini Sobat Excel. Nah, kita sudah mendapatkan hasil sesuai dengan yang diminta oleh atasan kita. Jadi kita tarik saja seperti ini. Nah, bagaimana jika disuruh membuat kecil semua? Kita gunakan yang namanya fungsi lower Sobat Excel. Tagnya sama, yaitu namanya seperti ini. Nah, kecil semua kan, ditarik pun juga akan kecil. Nah, kalau awalnya itu besar, berarti kita tinggal menggunakan rumus yang namanya upper Sobat Excel. Upper seperti ini teksnya, dan kita enter. Nah, di sini tidak ada perubahan karena di sini adalah aslinya adalah besar. Jadi yang diminta pertama tadi adalah mengubahnya menjadi besar pada awal saja. Berarti kita manfaatkan fungsi proper. Kita tab, teksnya kita ambil dari nama, kita enter, dan kita tarik sesuai jumlah data. Nah, bagaimana cara kita
mengembalikannya, nah di sini kita copy saja ya Sobat Excel, kita copy seluruh data yang akan kita pastikan untuk ditumpuk di sini. Nah kita klik di yang pertama ya, ingat posisinya harus sama. Terus klik kanan, pilih yang namanya paste spesial, baru kita pilih yang namanya values, itu kita kasihkan centang seperti ini atau tanda titik, baru kita oke, maka dia sudah mendapatkan hasil yang sama. Nah kenapa pakai value paste spesial? Itu karena untuk menghilangkan rumusnya Sobat Excel. Jadi di sini tidak ada lagi yang namanya proper, lower, dan upper. Jadi langsung berdasarkan teksnya. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita mencetak Sobat Excel. Jadi cara mencetak itu sangat penting karena dibutuhkan keterampilan juga, dan ada beberapa metode yang mencetak. Di sini kita disuruh mencetak seumpama datanya saja ya Sobat Excel. Di sini yaitu adalah nomor sampai dengan total gaji. Nah, cara untuk mengeprint suatu data berdasarkan yang seleksi itu kita blok saja seperti ini ya Sobat Excel. Nah, kita blok seperti ini, kita masuk ke yang namanya formula di sini itu juga bisa. Nah, atau kalau kita mau langsung print itu bisa langsung ke tombol di sini atau langsung Ctrl P gitu ya Sobat Excel untuk lebih mempercepat. Nah, di sini baru kita nanti di sini suruh dipilih printnya mana, baru kita pilih selection. Jadi di sini kan ada pilihan, itu dipilih selection Sobat Excel, baru kita preview. Nah, di sini datanya sudah tampil seperti ini Sobat Excel. Nah, jadi untuk yang lainnya itu tidak ikut ke print kan Sobat Excel. Nah, di sini karena datanya itu berupa vertikal, berarti kita bisa ke back setup seperti ini, itu pindah ke landscape, baru kita oke. Dan datanya sudah di print di sini dan semua ke print Sobat Excel. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita disuruh mencetak slip gajinya, yaitu slip gaji. Jadi itu dicetak. Jadi kita bisa menggunakan, jadi kalau tiap bulan hanya slip gajinya saja yang dicetak, berarti kita bisa menggunakan yang namanya print area. Di sini langsung saja kita blok dari tulisan slip gaji sampai total gaji. Baru kita ke pack layout, itu pilih yang namanya print area, terus set print area. Nah, jadi fokus pada print nanti adalah di slip gaji saja dan seterusnya Sobat Excel. Berarti kita coba dengan Ctrl P atau printer, kita preview. Maka dia di sini langsung slip gajinya saja. Nah, untuk menghilangkan batas printnya kita juga tinggal masuk lagi di sini, tinggal clear print area. Nah, kalau mau dicetak semua ya kita langsung Ctrl P, langsung preview. Nah, di sini kan tidak cukup kan Sobat Excel, jadi silakan di marginnya itu diratakan. Di sini kita sampai ke yang diinginkan. Biasanya yang kiri itu lebih besar dan yang kanan itu lebih kecil, karena yang kiri biasanya buat penjilidan. Nah, jika masih belum cukup di sini kan Sobat Excel, berarti kita di pack setup di sini ada yang namanya adjust to. Itu berarti dikecilkan sesuai yang kita inginkan. Bagaimana kalau kita ubah dengan adjust to-nya 90. Nah, di sini sudah sesuai dengan tabel tadi. Jadi keseluruhan data bisa dicetak. Oke Sobat Excel, itu tadi pertemuan singkat kita, yaitu mengenal 7 dasar yang biasa digunakan di perkantoran. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share videonya, dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.